Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas akhlak dan etika ilmiah seorang ahli falak dalam hisab, ruqyah, penelitian, dan perbedaan pendapat. Pembuatan video ini bertujuan khusus untuk memenuhi ujian akhir semester 7 mata kuliah akhlak dan etika ilmiah yang diampu oleh Ilmu Yayasan Royana Ahl MPD, dan tujuan umumnya yaitu untuk bisa memberikan ifadah terhadap pegiat ilmu, khususnya pegiat ilmu falak, agar kita sebagai ahli ilmu itu bisa memiliki akhlak dan etika ilmiah yang baik dalam keilmuan kita. Ilmu falak merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Ilmu falak membahas tentang waktu-waktu sholat, arah kiblat, awal bulan qamariyah, gerhana matahari, gerhana bulan, dan fenomena langit yang lain. Karena sebagian besar hasil dari ilmu falak berkaitan dengan ibadah, maka kita sebagai ahli falak tidak cukup hanya mampu menghitung, mengamati, dan memahami teknologi astronomi dan ilmu falak, tetapi kita juga wajib memiliki akhlak dan etika ilmiah yang baik dalam ilmu falak. Karena apa? Karena ilmu tanpa akhlak itu akan menimbulkan kesombongan, fanatisme, dan juga penyalahgunaan ilmu. Kemudian sebaliknya, jikalau akhlak tanpa adanya ilmu, maka akan ada seseorang yang menyampaikan keilmuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka sebagai seorang yang ahli falak, kita wajib memiliki dua aspek, yaitu yang pertama ketelitian dan ilmu, kemumpunian dalam ilmu, yang kedua yaitu kemuliaan akhlak. Prinsip pertama yang wajib dimiliki seorang ahli falak yaitu ikhlas dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kita sebagai ahli ilmu, pegiat ilmu, itu memiliki derajat yang tinggi di mata Allah. Jadi seharusnya kita sebagai seorang pegiat ilmu yang memiliki derajat tinggi, seharusnya moralnya juga atau akhlak dan etikanya juga tinggi. Kita harus menjadikan atau menyeimbangkan akhlak dan etika ilmu kita terhadap derajat tinggi yang diberikan oleh Allah tersebut. Jangan sampai kita sebagai ahli falak itu menjadikan keilmuan kita sebagai popularitas, sebagai kemenangan suatu kelompok atau pribadi, atau bahkan agar menunjukkan bahwa diri kita itu hebat. Contoh, misalkan dalam metode hisab, karena kita memiliki software hisab yang baik atau perhitungan hisab yang paling terkini, maka kita mengklaim bahwa kelompok kita atau diri kita itu merupakan kelompok yang hisabnya paling benar. Nah, itu merupakan etika atau akhlak yang kurang tepat dan kurang baik. Maka seharusnya kita harus tetap mengakui bahwa kita memiliki metode hisab yang baik, tetapi yang lain juga baik. Nah, hal ini sejalan dan keterangan yang diterangkan oleh Syekh Bakan bin Abdullah Abasin dalam kitabnya yaitu Ilyatul Talibul Ilmi, bahwa ilmu itu harus disertai dengan adab, ketakwaan, dan terhindar dari kesombongan. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai seorang ahli falak itu wajib memiliki akhlak dan etika ilmiah yang baik, yaitu keikhlasan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang kedua yang wajib dimiliki oleh seorang ahli falak
yaitu amanah dan kejujuran ilmiah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, itu mengatakan bahwa intinya manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima amanah. Dalam konteks keilmuan, amanah di sini berarti tidak memalsukan data dan juga tidak memalsukan fakta yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man khusyana falaysa minna." Barang siapa yang melindungi kami, maka ia bukan bagian dari kami. Hadis ini sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai anak falak. Contoh, misalkan dalam Ru'yatul Hilal. Peru'yan hilal itu tidak boleh mengatakan bahwa kita melihat hilal hanya karena kita ingin mengklaim bahwa kelompok kita itu hisabnya itu merupakan hisab yang paling benar, peneliti yang paling benar. Tapi sebaliknya, jikalau memang kita itu tidak melihat hilal, kita harus berkata jujur bahwa kita itu tidak melihat hilal. Kemudian dalam konteks hisab, kita sebagai ahli hisab itu tidak boleh mengubah parameter, data, atau metode sesuai dengan yang kita inginkan. Jikalau emang hasil hitungan kita itu tidak sesuai dengan penelitian, tidak sesuai dengan hipotesa awal, maka yang diubah itu hipotesa dan juga kesimpulannya, bukan mengubah data dan metodenya. Berarti konteks kejujuran ilmiah dalam hal ini yaitu lebih mencintai kebenaran ketimbang mempertahankan kelompok kita. Prinsip ketiga yang wajib dimiliki oleh seorang ahli ilmu yaitu tabayun dan ketelitian. Tabayun dalam hal ini berarti verifikasi data dan juga tidak tergesa-gesa dalam informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Telitilah kebenaran suatu berita agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, sehingga kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Nah, surat tadi atau ayat tadi itu sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai ahli falak. Contoh misalkan dalam hisab, nah kita wajib verifikasi data, itu wajib verifikasi zona waktu, verifikasi koordinat, verifikasi waktu, verifikasi sistem kalender, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian dalam Ru'yatul Hilal, nah, kita wajib tabayun. Nah, tabayun dalam hal ini berarti yang mengecek kondisi lingkungan kita Ru'yatul Hilal, mengecek cuaca, mengecek kondisi cahaya, mengecek letak hilal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian, itu kita wajib cross-check, sumber data primer kita, wajib membandingkan dengan penelitian lain, dan juga lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada keilmuan tentangnya. Nah, dalam hal ini sejalan dengan prinsip seorang ilmuwan, yaitu berani mengatakan saya tidak tahu, jikalau memang kita itu tidak mengetahui suatu ilmuwan tersebut. Ini merupakan tradisi seorang pencari ilmu, seorang pegiat ilmu, seorang ahli ilmu itu berani mengatakan la adra, saya tidak tahu. Itu bukan merupakan suatu bentuk kelemahan keilmuan, tapi merupakan bentuk kejujuran atas intelektual ilmu yang para ilmuwan miliki. Prinsip yang keempat yang wajib dimiliki oleh seorang ahli falak yaitu tawadhu dan rendah hati secara ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 76, Bismillahirrahmanirrahim, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang memiliki pengetahuan itu masih ada orang yang lebih mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa sehebat-hebatnya ahli falak dalam matematika, perhitungan, algoritma, ataupun observasi, itu pengetahuannya tetap terbatas. Jadi, kita sebagai ahli falak harus mampu menggunakan ini pendapat saya dan juga ini kebenaran mutlak. Itu harus bisa membedakan dua hal tersebut. Seorang yang ahli hisab, seorang yang ahli falak bisa saja itu menghitung
hisabnya itu secara akurat, tapi tetap harus dipandang dari model, data, parameter, dan metode yang digunakannya. Kemudian dalam ru'yatul hilal juga sama. Seorang saksi yang melihat hilal itu tidak serta-merta menjadikannya penelitian yang benar. Itu harus ada verifikasi ulang terhadap ru'yatul hilal tersebut. Kemudian arti tawadu yang lain, yaitu seorang yang ahli falak itu harus mampu menerima kritik atau koreksi dari orang lain. Jadi ketika emang penelitian kita kurang tepat atau keliru, hisab kita keliru atau kurang tepat, kita wajib mengatakan bahwa saya keliru, saya kurang tepat. Dan kemudian hasil hitungan tersebut atau hasil penelitian tersebut itu kita perbaiki. Nah, hal ini sejalan dan yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, yang menerangkan tentang ilmu, sanan, serta tanggung jawab setiap seseorang yang berbicara tentang ilmu. Nah, kitab ini dijadikan sebagai landasan utama para pegiat ilmu untuk mengetahui tentang ilmu dan adab serta etika mencarinya. Prinsip berikutnya yang harus dimiliki seorang ahli falak yaitu ihsan. Ihsan dalam hal ini berarti melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukan pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam hisab, kita sebagai ahli falak jangan hanya menyajikan azimut, tinggi hilal, dan waktu terbenamnya matahari serta rembulan, tetapi jika diperlukan, kita juga wajib untuk menyajikan metode dan parameter yang kita gunakan dalam hisab tersebut. Kemudian dalam penelitian, data, metode, asumsi, sumber referensi, itu wajib kita cantumkan dalam penelitian kita. Sehingga penelitian yang kita lakukan sekarang itu bisa dikoreksi atau bisa diteliti ulang oleh peneliti lain. Karena apa? Karena ilmu itu bisa berkembang, itu bukan hanya dari klaim pengetahuan semata, tapi juga dari hasil koreksian dan verifikasi data oleh peneliti lain. Berarti kita sebagai ahli falak itu wajib menghasilkan pekerjaan yang teliti, yang dapat diperbaiki, yang dapat diperiksa, dan juga yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip terakhir yang wajib dimiliki oleh ahli falak yaitu tidak menjadikan ikhtilaf sebagai permusuhan. Hal ini merupakan akhlak yang wajib dimiliki oleh ahli falak yang ada di Indonesia. Dalam penentuan awal bulan Hijriah misalnya, itu seringkali menyentuh soal ibadah dan juga identitas kelompok. Karena itu, biasanya dalam penentuan awal bulan itu sering terjadi yang awalnya diskusi falak, yang awalnya diskusi tersebut merupakan diskusi ilmiah, itu bisa berubah menjadi suatu konflik. Kita sebagai ahli falak itu harus mengatakan bahwa menurut metode yang saya gunakan hasilnya seperti ini. Itu jangan sampai mengatakan metode yang saya hitung itu pasti benar, yang tidak sesuai dengan metode saya itu pasti salah. Nah, itu merupakan dua hal yang berbeda, yang wajib kita teliti dan yang wajib kita pahami. Kita juga harus memahami bahwa kesatuan umat itu bukan berarti keseragaman dalam metode. Nanti metodologi itu dapat didiskusikan oleh kita secara serius, tetapi kesatuan umat, keragaman umat itu harus wajib kita jaga. Contohnya misalnya dalam buku Ensiklopedia Hisab Ruqyah karya Profesor Dr. Susiknan Azhari MA, di dalam buku tersebut yaitu berusaha mempertemukan dan mendialogkan antara falak syar'i dan falak ilmi. Di dalam buku tersebut juga itu menjelaskan terkait persoalan-persoalan yang ada dalam hisab ruqyah. Nah, buku tersebut itu mengupayakan agar ikhtilaf yang sering terjadi dalam hisab ruqyah itu dapat dipahami secara keilmuan, bukan hanya dari segi fundamental. Dari uraian yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita sebagai ahli falak itu tidak cukup hanya mampu menghitung peredaran bulan, bumi, matahari, dan benda langit yang lainnya. Tetapi kita juga wajib memiliki integritas moral yang tinggi. Karena apa? Karena pada akhirnya kita sebagai ahli falak itu tidak cukup
hanya menghasilkan hitungan yang akurat, tetapi kita juga wajib menjadikan ilmu tersebut sebagai sarana untuk menunjukkan kebesaran Allah, membantu umat Islam dalam beribadah, dan juga memberikan kemanfaatan pada manusia. Karena itu, semakin tinggi ilmu yang dimiliki ahli falak, maka seharusnya semakin tinggi juga adabnya, semakin takut kepada Allah, semakin kuat kejujurannya, semakin rendah hati sikapnya, dan juga semakin baik adabnya. Hal itu sejalan dengan ungkapan indah yang dikatakan bahwa ilmu tanpa akhlak maka akan menimbulkan kesombongan. Sebaliknya, akhlak tanpa ilmu maka akan kehilangan arah. Maka kita sebagai ahli falak itu wajib memiliki dua aspek tersebut, yaitu memiliki ketajaman ilmu dan juga memiliki kemuliaan akhlak. Demikian keterangan yang saya sampaikan. Semoga kita sebagai penuntut ilmu, wabil khusus penuntut ilmu falak, itu tidak hanya mampu menghitung peredaran benda-benda langit, tetapi kita juga mampu menghadirkan keilmuan tersebut sebagai keilmuan yang amanah, yang rendah hati, yang baik, dan juga yang berakhlakul karimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.